Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yuk Sobat Bisa Mapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa ya. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kembali hadir menjumpai Anda kali ini di episode ke-49 Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa memang internet ini sebagai salah satu indikator adanya era digital di tanah air. Bahkan di Indonesia, bahkan di Sumatera Selatan, Palembang pun juga internet ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat lintas usia, lintas pendidikan, lintas sektoral, dan juga berbagai masyarakat lainnya pun juga menggunakan internet ini untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, dan juga aktivitas lainnya. Dan peluang ini pun dijadikan oleh masyarakat termasuk juga generasi milenial ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas kreatif lainnya yang berkaitan dengan era digital ini sendiri. Dan di Palembang ini sendiri pemirsa, seperti yang akan kami infokan bahwa ada sebuah komunitas, ini adalah sebuah platform komunitas digital pertama dari dan juga untuk masyarakat Sumatera Selatan. Ini aktivitas yang di founderi atau yang didirikan oleh seorang milenial asal Sumatera Selatan tentunya. Ini komunitasnya adalah Palembang Digital. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan saya ajak ngobrol terkait dengan Palembang Digital ini sendiri. Saya akan sapa langsung. Ini ada Mas Jonathan Saputra yang merupakan Ketua Palembang Digital. Ya. Selamat sore Mas Jo. Mas Jo ya. Thank you sudah datang. Alright, dan berikutnya saya juga akan ngobrol nantinya dengan Mas Tommy Maulana, Sekjen dari Palembang Digital. Alright, oke, dua orang narasumber ini tentunya akan saya ajak ngobrol secara langsung nantinya yang akan mengupas tema kita pada hari ini, yaitu Palembang in Digital Era. Jadi memang ini tema yang akan kita angkat selama kurang lebih 45 menit ke depan, dan saya akan ingatkan untuk seluruh Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara ini, sepanjang acara ini berlangsung harus disimak info-info menarik ya. Tentunya akan ada dua orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah langsung dari Palembang Digital. Oke, nah ini seperti apa keseruan dan juga pembahasan kita pada hari ini terkait dengan Palembang in Digital Era. Langsung saja kita akan saksikan yang berikut ini. Tetap di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Di episode ke-49 membahas tema tentang Palembang in Digital Era. Saya udah bersama dengan Mas Jonathan Saputra dan juga Mas Tommy Maulana dari Palembang Digital. Nah, ini menarik bahwa memang kalau digital, kita berbicara digital ini kayaknya kita tuh nggak bisa hidup tanpa internet, nggak bisa hidup, kalau anak muda ya nggak bisa hidup tanpa sosmed, nggak bisa hidup tanpa jaringan kayak gitu ya. Artinya memang ini sudah menjadi bukan lagi kebutuhan, tapi memang kayak sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus ada setiap harinya kayak gitu kan. Nah, tapi dengan adanya Palembang Digital ini sendiri semacam something new untuk di era digital khususnya di Palembang. Nah, ini Palembang Digital ini apa sih Mas Jo? Iya Mbak, terima kasih sebelumnya buat Bisa Mapan ya. Yes. Udah lama nggak semua orang Bisa Mapan di sini Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Jadi kita nih dari komunitas namanya Palembang Digital. Banyak orang yang nanya komunitas Palembang Digital itu apa gitu ya. Dan banyak juga yang masih belum paham ya. Nah, mungkin ini sekaligus kita mensosialisasikan apa itu komunitas kita. Karena kan kebanyakan komunitas kan berkaitan dengan literasi gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita lebih banyaknya mainnya di dunia digital gitu. Jadi komunitas Palembang Digital itu sebenarnya sama seperti komunitas-komunitas lain
yang ada member, ada ketua, ada pengurus gitu ya. Hanya beda segmen. Nah, kalau ditarik ke belakang, kenapa komunitas Palembang Digital hadir? Itu kita merujuk pada satu data. Ada data namanya Digital Competitiveness Index, daya saing kompetisi digital yang ada di Indonesia. Itu dari S-Venture. S-Venture itu sebuah venture capital yang mereka investasinya ke Traveloka, Tokopedia gitu. Investornya mereka lah. Jadi mereka buat sebuah data namanya daya saing digital index, competitiveness index gitu. Dia memperingkatkan bagaimana daya saing digital yang ada di Indonesia. Nah, Mbak dari Palembang? Palembang. Palembang itu kita seneng ya, karena yang punya LRT ya Palembang. Ya kan? Pertama di Indonesia. Terus yang kedua, makanan yang keren-keren ada yang di Palembang. Tapi yang buat kita kaget, daya saing dari indeks itu adalah kita itu tertinggal lumayan jauh. Dari data 2020 kita peringkat 18, dari se-Indonesia dari 34 provinsi. Dari 2021 kita turun dari peringkat 21 dari 34 provinsi. Di Sumatera lebih miris lagi. Kalau kita turutin Sumatera tahun 2020 ya, itu kita peringkat 7. Bayangin ya. Kota yang besar, artinya gede, tapi digitalnya, daya saing kompetitif digitalnya sangat rendah gitu. Tapi kalau saya ngomong kayak gini, nanti saya diserang pemerintah. Tapi saya harus ngomong apa adanya, karena ini data. Tapi ini harusnya membuka mata kita semua. Iya, harusnya ini data pun indikatornya apa namanya jelas, Mbak. Bagaimana competitiveness-nya si mahasiswa yang lulusan digital, bagaimana rumah tangga yang menggunakan digital, semuanya tuh indikatornya jelas, ada datanya gitu. Nah, dari situ saya bersama rekan-rekan termasuk Kak Tommy, termasuk ada Kak Sofyan Hadiwijaya dan teman-teman yang lain lah, ada Rif Ramansyah, Faisal, Roy dan lain-lain yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Kita tuh mikir ini yang salah apa gitu. Apakah memang Palembang ini nggak melek tentang digital? Ataukah memang kita nggak fokus di digital gitu? Memang fokusnya di infrastruktur aja, jalan gitu ya. Kan kebanyakan kan gitu pembangunan gitu. Itu yang kita pikirkan. Padahal digital juga harus dibangun. Padahal infrastruktur digital menjadi salah satu penting masa depan. Nah, akhirnya setelah kita cari tahu, ternyata enggak. Talenta digital Palembang itu hebat-hebat. Kenapa saya bilang hebat-hebat? Setelah kita telusurin di luar kota gitu, yang mereka kerja di perusahaan corporate gede, bahkan ada di Disney Hotstar, ada di Google, itu ada orang yang asli Palembang. Nah, jadi pertanyaannya, berarti digital kita nggak jelek-jelek amat, talentnya nggak jelek-jelek amat kan gitu. Tapi kok secara peringkat kita menurun? Nah, setelah kita lihat-lihat, ternyata mereka ini ternyata kita ini belum punya ruang untuk kita bersama berkolaborasi mikirin bagaimana digital ada di Palembang. Karena latar belakang itu, Palembang Digital hadir. Kita bentuk community, awalnya perkumpulan. Kita undang semua teman-teman yang dari corporate startup gede, masuklah ke komunitas. Awalnya cuma bincang-bincang, ngobrol-ngobrol biasa. Ya akhirnya kita keluarkan data, kita ngomong sama teman-teman. Kalian mau balik nggak ke Palembang? Wah, mereka mau balik. Tapi di Palembang, tanda kutip, ya kita mau kerja apa Pak? Gitu. Artinya ekosistem digitalnya belum ada. Karena kan mereka talent digital ya. Kan berarti kerjanya harus di perusahaan digital gitu. Sedangkan di Palembang kan belum ada. Ya udah, jadi kita ngomong gini, baliknya dalam artian bantu di komunitas, kontribusi di komunitas lewat apa? Nah, lewat program-program yang kita buat. Nah, intinya mereka-mereka ini bantu kita saat ini bentuk komunitas ini sampai hari ini, yang tujuannya adalah mengedukasi tentang dunia digital. Nah, kalau ditanya digital kan besar banget. Nah, jadi kita kemarin mulainya dari software engineering. Kenapa software engineer? Karena kita maunya adalah Palembang itu talentanya itu bukan jadi konsumen, tapi jadi produsen. Artinya bukan pengguna, tapi pembuat. Nah, kalau aplikasi digital kan itu kebanyakan kreatornya kan software engineer. Kita mulailah dulu dari software engineer saat itu. Akhirnya kita dibantu teman-teman, akhirnya terbentuk dari 200 member, saya ingat banget 2020, tanggal 21 April pas Hari Kartini kita bentuk. Sekarang udah hampir 1000 lebih membernya, dan itu sekarang udah banyak segmen, bukan hanya software engineer lagi. Di dalamnya udah ada digital marketing, di dalamnya ada UI UX research, di dalamnya udah ada AI dan machine learning, di dalamnya ada terakhir kita aktivasi game developing Palembang, dan masih banyak lagi tugas kita yang masih buat program-program. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambaran
Apa itu Palembang Digital? Oke, artinya memang ini Palembang Digital ini lahir dari kebutuhan dari Palembang ini sendiri yang sebenarnya membutuhkan adanya ruang, adanya sebuah wadah begitu ya yang menampung agar memang ini teraktualisasi lebih baik ke depannya untuk digital di Palembang ini sendiri. Nah, kalau ketemunya sama Mas Tommy ini gimana? Memang backgroundnya teman atau ketemu nggak sengaja atau gimana Mas? Sampai akhirnya oke nih bareng membuat Palembang Digital ini berkembang begitu. Ya, kalau kata Kak Jo tadi itu Palembang Digital terbentuk karena talent-talent yang ada di luar itu orang Palembang gitu ya. Nah, kalau saya sama Kak Jo kan kebetulan di Palembang nih ceritanya. Jadi kalau mau ngumpul, mau dapat wadah, itu kita nggak punya teman tuh waktu itu kan. Kasian ya nggak punya teman ya. Iya, maksudnya yang sejalan lah gitu. Oke. Jadi kalau yang teman-teman yang ceritain Kak Jo tadi itu kebanyakan di luar Palembang, tapi mau membantu biar Palembang bisa ngurangin gap yang soal indeks data tadi. Jadi saya sama Kak Jo ketemunya di coworkingnya Kak Jo, ada coworking space namanya My Office. Kemudian diskusi soal talenta ya, talenta di Palembang ini mau diapain nantinya gitu, mau kita kembangkan seperti apa gitu. Nah, akhirnya kalau ketemunya sih memang waktu pas di Palembang Digital aja. Oke. Nah, artinya kan kalau saya tangkap sekilas ya bahwa memang Palembang Digital ini menjadi ruang bagi siapapun yang mau, ayo hype kita bareng-bareng kita kembangin digitalnya di Palembang begitu ya. Cuma kalau misalnya ini yang bisa ikut gabung di Palembang Digital ini sendiri, apakah memang mereka yang memang ada background digital, which is mereka yang let's say kuliah di teknik informatika, sistem informasi atau sejenisnya, atau sebenarnya ada kriteria-kriteria yang lain juga nih Mas Jo? Jadi kita di pengurus itu karena latar belakangnya IT ya. Jadi kita punya clustering data sebenarnya. Jadi kalau nanti teman-teman bisa mapan butuh talenta digital sebenarnya bisa ke kita. Oke. Jadi kita punya 1.100 data itu yang udah kita cluster. Cluster itu dalam artian nih anak lulusnya kapan, fresh graduate, tujuannya, hobinya ngapain, ujungnya jadi apa. Nah kita punya data-data itu. Nah banyak yang masuk ke tempat kita ini adalah rata-rata tuh mahasiswa. Hampir 70% semuanya mahasiswa di bidang IT. Mahasiswa aktif okay. di bidang IT. Nah itu dari sisi member ya. Jadi kita bukan hanya fokusnya di member aja gitu, enggak Mbak. Tapi kita juga fokus di kolaborasi corporate dan stakeholder. Jadi dari sisi member kita punya data-data member itu, siapapun yang mau belajar digital silakan gabung. Yang penting mereka punya niat mau gabung dan komitmen dan mau ikut program-programnya kita. Intinya itu. Nah, kalau dari sisi member ya, jadi digital apapun, misalnya dia hobi main Mobile Legend, e-sport misalnya gitu, mau gabung silakan gitu. Nah, kalau misalnya mau dia itu hobi ngedesain gitu, silakan. Hobi tukang bahasanya apa ya, mungkin kelola medsos gitu, digital marketing spesialis atau media sosial strategis gitu, ya silakan gabung aja. Nah, jadi kita membuka selebar-lebarnya, karena digital nggak bisa ngomong cuma A, B, dan C. Betul. Jadi semuanya bahkan semen aja sekarang udah era-eranya digital. Yes. Kita aja dagang semen sekarang bukan cuma di toko lagi, tapi kita juga udah pakai marketplace ya kan. Gitu. Oke. Jadi segmennya kita buka sangat besar. Nah, kalau dari sisi corporate, dari stakeholder sama, siapapun corporate atau stakeholder yang mau kolaborasi dengan kita, itu kami terbuka aja. Maupun dia katanya gini, kami ini bukan perusahaan digital Pak. Justru bukan perusahaan digital, kita digitalin. Oke. Kalau masih konvensional didigitalin sama gitu Palembang Digital gitu ya. Artinya sekarang apapun segmennya semuanya kita bisa digitalin. Ya kita mau ngomong sekarang, kata orang dulu dokter nggak akan bisa didigitalin. Coba deh lihat sekarang bagaimana perkembangannya. Udah banyak banget. Justru situs ataupun juga aplikasi yang udah bisa konsultasi sama dokter tanpa harus ke klinik dokter atau ke rumah sakit. Bisa pesan obat pun langsung bisa aplikasi. Itu contoh. Terus apalagi dibilang hukum katanya agak susah disenggol digital. Sekarang lawyer semuanya buat konsultasi by digital. Semuanya pendampingan bisa daftar by digital. Program-program semuanya bisa digital. Bahkan teman saya namanya Mas Dimas, itu Dimas Prasojo, dia buat poplegal.id. Itu berkaitan dengan hukum.
Jadi semua segmen tuh saya pikir bisa semua. Nah, corporate manapun sebenarnya bisa semua kerjasama dengan kita. Mau dia UMKM pempek kayak, mau dia UMKM fashion kayak, sebenarnya bisa kerjasama dengan kita. Nah, jadi kalau ditanya tadi siapa aja Mbak segmen orang-orangnya, semua orang kita bikin tanpa terkecuali yang mereka mau mindsetnya adalah digital adalah sebuah kebutuhan. Itu aja. Betul. Artinya memang kan digital tuh sekarang apa-apa orang tuh harus memanfaatkan digital ini dengan baik ya Mas ya, termasuk kalau misalnya melakukan sebuah bisnis ini pun juga harus melakukan pemasarannya pun secara digital kalau memang mau hype gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa sih sebenarnya tren digital di Palembang khususnya untuk saat ini. Usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan, dan tadi udah kita bahas juga ya tentang bahwa memang Palembang Digital ini hadir untuk membantu dan juga menjadi ruang siapapun yang ingin berkarya bareng di dunia digital begitu. Kalau sebenarnya dari kacamata Mas Tommy sendiri nih ya, melihat tren digital khususnya di Palembang Sumatera Selatan ini seperti apa untuk sekarang Mas? Oke, kalau untuk sekarang harusnya ya Mbak ya, menurut kita nih tren digitalnya itu yang pertama soal chat kayak semacam chatbot gitu. Apa itu Mas? Chatbot ini kayak semacam pesan balasan secara otomatis gitu. Jadi automatic reply? Automatic reply oke lah kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita mau membelanja atau membeli sesuatu gitu ya, nanti dapat balasan. Kalau kayak di marketplace misalkan itu ada otomatis pesan otomatis balasan gitu. Nah, harusnya itu bakal menjadi tren di kita di Palembang dan nanti ke depan di 2022 gitu. Kemudian kalau untuk trennya lagi itu bisa soal video pemasaran. Bahasanya apa ya Kak ya? Kalau video pemasaran digital advertising. Oke, benar. Ya, Bisa jadi gitu. bisa ke situ ya. Oke. Atau kemudian bisa juga penggunaan influencer. Ya, Penggunaan influencer. ya intinya digital marketing lah. Digital marketing, ya, oke. Tapi kalau spesifik ya, Mbak Isi, menurutku chatbot itu kayaknya bakal menjadi tren ke depan ya, untuk digital marketing dan yang soal otomasi gitulah gitu. Oke. Mas Jo, ini kan kalau kita lihat ya sebenarnya untuk di Palembang yang mungkin ya sebagian besar orang pahami, oke, digital kalau misalnya yang berkaitan dengan bisnis ini pakai influencer untuk bantu endorse produk-produknya, produk apapun ya. Kalau sekarang aku lihat influencer di Palembang tuh bukan cuma bantu jualin makanan, tapi ada properti pakai influencer ya kan, dagang rumah, dagang toko elektronik pakai influencer. Artinya memang ini sebagai daya tarik tersendiri begitu ya. Coba kalau dilihat dari sisi digitalnya sendiri nih Mas, apakah itu sudah cukup untuk memaksimalkan digital era saat ini atau sebenarnya ada lagi nih hal-hal yang sebenarnya bisa diimprove lagi agar memang digital marketing maupun digital advertisingnya lebih optimal begitu Mas? Jadi ini yang perlu diluruskan sebenarnya Mbak. Media sosial itu sebenarnya menurut saya secara bisnis ya, itu sebenarnya bukan bisnis metrik, itu social metrik. Jadi yang diukur itu adalah kalau kita pakai influencer,
Yang diukur itu kalau produk kita itu, kalau kita mainnya di media sosial, maka yang diukur adalah berapa follower, berapa like. Oke. Atau misalnya kita kelola media sosial lah gitu. Pengennya kan follower kita verified, pengennya jutaan gitu ya. Itu kan sebenarnya social metric. Kita ngomongnya ya following lah. Artinya bukan bisnis metric ya. Jadi harus dibedain dulu. Oke. Kalau pakai influencer dan lain-lain, artinya itu kan menciptakan brand awareness. Artinya hanya sebagai memperkenalkan produk ini dipakai seperti apa produknya, hanya saja channelnya saja berubah. Kalau zaman dulu kita mungkin masih lihat lah, zaman dulu mungkin dapat promo-promo dari Matahari pakai brosur-brosur gitu ya, yang harganya 6.000 apa dicoret gitu ya. Pakai Ya, katalog gitu ya. Walaupun sekarang masih ada, Oke. tapi lebih efisiensi sekarang orang gunain influencer, ngenali produknya. Nah, hanya saja itu tolak ukurnya bukan selling menurut saya. Itu tolak ukurnya adalah social metric, hanya sebagai ukurannya brand awareness si produk itu. Tapi kan tetap bisa ngasilin cuan, Mas. Ini tergantung. Kalau bisnis metric kan kita ngukurnya gini, Mbak. Hari ini contohnya kalau selling sama marketing kan beda ya. Kalau marketing kan kita hanya Masarin brand aja kita gitu ya, oke. Kalau selling kan benar-benar kita tahu tolak ukurnya hari ini laku berapa, besok laku berapa. Nah, yang dilakukan di media sosial saat ini itu sebenarnya semuanya hampir semuanya brand awareness menurut saya. Kalau mau benar-benar selling itu sebenarnya bukan di situ tempatnya. Nah, Benar-benar tempatnya di mana, selling Mas? sebenarnya itu adanya di marketplace Oke. atau di e-commerce. Kata orang gini, oh Instagram bisa jualan. Iya, benar bisa jualan. Tapi saya pernah riset, mau belanja enak marketplace atau di Instagram, banyak orang milih tetap di marketplace. Oke. Kenapa? Pertama adalah marketplace nggak bisa bohong. Pertama adalah secara kenyamanan dan keamanan kita lebih aman di marketplace. Uang nggak dibudi kan. Sekarang berapa banyak akun yang bodong? Kita nggak tahu di Instagram, di media sosial. Tapi sepertinya itu depends on the product juga kayaknya, Mas ya. Kalau misalnya kayak makanan gitu ya, kayaknya mungkin akan lebih efektif kalau memang masih di Instagram gitu kan. Karena let's say kalau di marketplace sepertinya akan lebih menguntungkan kayak misalnya yang sifatnya produk begitu ya. Nggak juga, Mbak. Ya, Ah, ini gimana menarik tuh? nih. Ini menarik. Ini menarik nih. Kalau soal makanan ya, Oke. soal distribusi. Kenapa akhirnya kalau kata Kak Jo jualan di marketplace kayaknya lebih jelas gitu, dibandingin kalau jualan di Instagram kalau kata Mbak Yesi tadi. Jadi ada kasus sekarang nih ya, yang sampai hari ini di marketplace warna hijau itu ada orang Palembang jualan ayam bakar. Itu orang Palembang. Harusnya yang bener, maksudnya pola yang benernya itu dia bisa jualan di misalkan di food delivery, di Instagram, kata Mbak Yesi tadi, atau di food delivery yang kebanyakan yang udah ada, misalkan yang food delivery warna hijau, atau yang di oranye gitu. Nah, kenapa akhirnya ada salah satu pengusaha makanan di Palembang jualan di marketplace yang warna hijau tadi? Mungkin ya, ini analisanya, mungkin kita bicara soal potongan, mungkin ya. Kemudian bicara soal tukang antarnya. Kemudian kalau di Instagram mungkin juga itu bakal kena charge untuk delivery-nya gitu ya. Sedangkan sekarang di marketplace banyak diskon dan nggak kena charge untuk delivery, dan dia udah ada yang instan. Nah, kasusnya itu di Palembang sendiri itu udah mulai mainnya jualan makanan yang siap dimakan, siap saji, siap makan, pakai marketplace, langsung dikirim instan gitu. Jadi mungkin bakal terdiskusi lagi soal pilihan kenapa harus jualan di marketplace, kenapa nggak di IG aja atau di sosial media aja, atau kenapa nggak di food delivery yang lain gitu. Mungkin itu sih menjadi pertimbangan. Itu kan sebenarnya Instagram kalau kita lihat, Mbak ya, sebenarnya mereka tuh sudah mulai maksudnya bergeser pola dari yang namanya dia sebenarnya tempat kita curhat gitu ya, tempat kita posting, tapi sekarang mereka udah jadi social commerce. Social commerce tuh lagi berkembang lah di dunia ya. Artinya kalau influencer tuh pakai baju, pakai topi, kita bisa beli topi itu di mana gitu. Kita bisa beli baju itu di mana, langsung direct ke official store-nya. Nah, artinya kalau kita ngomong kayak gitu, berarti Instagram itu ujung-ujungnya marketplace juga. Betul. Makanya saya bilang tadi, kenapa lebih cocok di marketplace? Karena memang tempat jualan itu di marketplace.
pada dasarnya hakikat jualan itu di tempat jualan gitu. Tapi kalau kita ngomong brand awareness, product promotion, social metrics ya, itu memang layaknya di media sosial. Jadi kalau ditanya tadi kayak influencer gitu ya, itu dari sisi digital ya good banget untuk naikin bagaimana traffic sebuah brand awareness-nya sebuah produk gitu. Tapi kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, secara bisnis antara marketplace sama media sosial, saya masih yakin marketplace jauh lebih banyak lah. Lebih efektif juga begitu ya. Lebih efektif. Terus juga sekarang nih, misalnya contoh gini Mbak, kita mau beli baju gitu, kan nggak mungkin di Instagram kita searching baju. Betul. Ya kan? Yang kita cari adalah toko baju. Iya, iya. Tapi kalau kita di marketplace, kita searching baju, seluruh toko semuanya ada. Jadi memang hakikatnya sudah berbeda sih. Nah banyak orang yang berpikir adalah, tapi saya lebih nyaman pakai media sosial gitu. Ya nggak salah juga. Mungkin ada selling pada saat teman-teman gunain Instagram, gunain media sosial, benar. Tapi kalau mau secara bisnis ngitung bisnis skala bisnis yang beneran, jualannya berapa dan lain-lain, ya sebenarnya hakikatnya di marketplace. Oke, benar juga sih, karena memang kalau kayak di Instagram kayak kita yang harus post terus gitu ya, harus update terus gitu kan. Sedangkan kalau di marketplace itu dalam tanda petik nggak perlu promosi, orang yang datang untuk belanja di marketplace-nya kita gitu ya. Oke, nah kalau di Palembang Digital ini sendiri Mas Jo, kalau untuk startup atau let's say orang yang baru belajar mau bikin bisnisnya mereka biar lebih hype gitu, itu bisa gabung di Palembang Digital atau gimana? Iya, jadi kita punya satu komunitas namanya Sumsel Startup Founders. Jadi dia tuh salah satu turunan dari Palembang Digital lah gitu. Ada satu komunitas lagi namanya Sumsel Startup Founders, itu komunitas full tentang startup, dunia startup. Nah, di Palembang itu banyak orang bilang nggak ada startupnya Pak. Itu saya kadang-kadang sedih dia ngomong kayak gitu. Kalau dia terakhir kita ngobrol sama Pak Pemerintahan, Pak Kadis Kominfo, kita ngomong sekarang data kita tuh udah 30 lebih startup dari sini. Yang ada yang berasal dari Sumsel. Nah kemarin kita baru selesai acara Sriwijaya Digital Conference, itu kita bikin booth virtual. Itu teman-teman bisa lihat bagaimana luar biasanya startup asli Palembang. Saya bisa ngomong ada siapa. Ini contohnya Kak Tommy punya sewa MiFi, internet provider yang bisa dibayar harian, bulanan, mingguan sesuai kebutuhan. Itu salah satunya. Ada pergihaji.id, ada lagi Payoprim, ada lagi maulagi.id. Banyak banget yang sekarang terintegrasi dengan kita, yang mereka punya produk-produk secara produk digital. Nah, kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang saat ini punya produk atau mereka mau buat produk, itu bisa gabung ke kita. Produknya apa aja? Apa aja, tapi yang berkaitan dengan teknologi atau digital. Jadi misalnya nih, ada tempat kita yang jualan es kacang ya, eskacang.id namanya, eskacang.id. Kita membuka kesempatan bergabung, namanya Mutia. Saya pikirkan adalah bagaimana grow-nya bisnisnya lewat food startup. Jadi kan ada food startup juga, di grow menggunakan teknologi. Nah itu gabung juga dengan kita. Jadi siapapun yang punya produk yang mau didigitalin, yang mau based on startup lah ya, belajar gitu, gabung sama Sumsel Startup Founders. Di situ banyak sekali komunitas-komunitas, mentor-mentor yang mereka udah terlibat di startup gede yang bisa mentoring, bisa kasih tahu bagaimana produk ini bisa packaging yang bagus, branding yang bagus dan lain-lain. Artinya kan gini Mbak Yesi, kalau misalkan Mbak Yesi nih mau gabung di startup Sumsel Startup Founder tapi belum punya produk, itu bisa juga sebenarnya. Bisa. Kita pernah. Itu perannya gimana kalau belum punya produk? Jadi kita pernah, misalkan Mbak Yesi sekarang gini nih, punya ide aja, tapi harus divalidasi dulu idenya misalkan. Nanti teman-teman dari Sumsel Startup Founder atau SSF yang bantu mendevelop itu begitu ya. Develop, terus membantu juga ngevalidasi idenya. Misal, contohnya Mbak Yesi mau punya pempek online misalnya gitu. Pempek online atau passionnya apa gitu. Mbak Yesi mau punya butik nih ya. Misalkan gitu. Atau jilbab online gitu ya. Jilbab online. Nah, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Nanti teman-teman dari Sumsel Startup Founders bakal membantu itu memvalidasi idenya, kemudian membantu develop produknya. Kita ada contoh satu, mungkin produknya mirip ya dengan Bangun Sumatera ya. Namanya Tukang Kita, tukangkita.com. Nah, tukangkita.com itu dia awalnya cuman ide aja, pengen ngumpulin tukang-tukang yang ada di Indralaya, di OI. Kemudian kita bantu untuk
validasi idenya. Kemudian setelah bantu validasi idenya, kita bantu develop produknya. Ya, jadilah sebuah aplikasi gitu kan, kurang lebih gitu sih. Jadi nggak mesti punya produk lalu gabung ke SSF, ke Sumsel Startup Founder, tapi cuma punya ide aja mau jualan apa atau punya startup apa gitu, nanti dibantu sama teman-teman. Itu bisa juga dia nggak punya ide, tapi dia punya passion. Kan kalau di startup itu kan ada 3, hustler, hacker, hipster. Orang yang bisnisnya, orang yang programmernya, satu lagi orang yang di bagian desain marketingnya gitu ya, ngurus-ngurusin research lah. Bisa jadi orang ini dia nggak punya ide, Mbak, nggak tahu, tapi dia pengen buat startup, bisa masuk Sumsel Startup. Pengen aja Pengen gitu aja. ya. Tapi dia punya skill, misalnya dia jago coding. Biasanya kan orang programming kan mereka idenya nggak terlalu banyak gitu ya. Betul. Yang banyak orang bisnis kan. Ya masuk aja ke Sumsel Startup Founders, mana tahu jodoh dengan orang yang lagi cari tukang programming. Nah, kita ada event nanti tanggal 14-15 ya di PTC Mall. Apa itu? Namanya Startup Weekday. Oke. Jadi pernah nonton film startup Korea Sandbox? Saya belum. Han Ji Pyong. Saya belum. Saya belum. Nonton lah ya. Bagaimana 6 dosan gitu ya. Mereka membentuk sebuah startup. Kita buat Startup Weekday itu dari orang yang mereka datang punya ide sama orang yang datang nggak punya ide. Mereka cuman misalnya saya ini programming, tapi saya pengen bangun startup, tapi nggak tahu mau buat apa. Dia ikut di acara ini. Tapi ada orang yang punya ide, tapi saya nggak bisa bangun produk, dia ikut di acara ini. Atau ada orang yang nggak dua-duanya, dia cuma pengen belajar, dia ikut di acara ini. Nah nanti di acara ini teman-teman akan dijodohkan, tanda kutip, dijodohkan dengan para founder-founder lainnya. Nanti mereka akan ketemu dengan tim, membentuk satu tim. Di situ mereka akan diajarin bagaimana step by step startup yang benar. Bagaimana step by step bangun MVP. Bagaimana step by step kalau kamu bikin pitch deck itu kayak paparan, itu yang benar tuh seperti apa. Nanti ada mentornya, ada jurinya. Nah nanti mereka di situ ya dari hal yang nggak saling kenal, tiba-tiba jadi sebuah startup. Nah, jadi modelnya kayak gitu. Nah Mas Jo, ini kan kalau kita melihat dunia digital itu kan kayak something yang canggih, tech savvy, which is yang memang banyak effort yang dikeluarkan untuk membuat sesuatu yang awalnya konvensional ini menjadi digital. Nah nanti saya akan tanyakan juga seperti apa sebenarnya ketika memang orang yang sebelumnya melakukan let's say apapun itu bisnisnya secara konvensional mau di digital pemikirannya tuh aduh ini budgetnya gede nih, gua nggak sanggup nih. Nah ini menjadi kendala yang bagi pelaku usaha yang untuk mengaktualisasikan ide digitalnya tapi terkendala begitu kan. Nanti akan kita bahas usai jeda, tetap di Bisa Mapan bincang sore tentang masa depan. Masih di Bisa Mapan bincang sore tentang masa depan. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita bahas nih bahwa memang untuk bikin something yang digital banget, ini kan tech savvy, effortnya gede, dan budgetnya itu pun saya rasa juga nggak akan murah, ya kan? Karena banyak effort, pasti banyak juga yang dikeluarkan begitu, termasuk budgetnya. Ini sampai ada fenomena yang mengatakan bahwa udahlah digital marketing, digital advertising itu pokoknya bakar duit deh. Pokoknya lu punya duit berapapun juga itu nggak ada jaminan. Nah, ini Mas Jo tanggapannya gimana, Mas? Saya nggak setuju kalimat bakar duit. Oke. Yang dilakukan teman-teman startup itu bukan bakar duit, tapi yang dilakukan teman-teman startup itu adalah investasi. Mereka melihat tuh bukan dapatnya tuh saat ini, yang mereka lihat adalah dapatnya tuh masa depan. Tesla yang hari ini pengen pakai Tesla banyak banget kan? Dulu waktu mulai orang-orang ngeremehin. Betul. Google Maps, orang bawa mobil keliling pakai pakai kamera. Ya gila itu orang bawa kamera mobil keliling. Sekarang orang pakai Google Maps. Tapi kata orang dia bakar duit. Sebenarnya bukan. Kalimat itu salah. Jadi kalau kita belajar dari bukunya Bill Aulet 24 disiplin entrepreneurship, Mbak. Dalam proses bisnis itu ada dua. Ada IDA, ada SME namanya.
SME itu Smart Medium Enterprise, IDE itu gue lupa namanya, pokoknya Driven Enterprise lah gitu. Kalau kebanyakan perusahaan itu dia di SME sekarang. Smart Medium itu adalah grafiknya tuh stagnan aja. Ya ini biasanya corporate yang udah nyaman tuh stagnan aja mereka. Hari ini masuk 100, besok 200, besok 200 lagi 300, udah nyaman. Okay. Tapi startup bukan di situ. Startup di IDE. IDE itu ada fase, kalau Mbak lihat bukunya, dia tuh grafiknya burnout. Jadi ada grafiknya gini, serut tiba-tiba muncul. Nah fase yang ke bawah itu dia namanya burnout. Burnout itu biaya investasi. Itu yang dilakukan oleh startup sekarang. Okay. Contoh, Gojek ya. Dulu Gojek orang ngomong, dari mana Pak untungnya? Kasih driver, ini. Sekarang kita hitung ya. Biaya Gojek, GoFood-nya, satu biaya aplikasi, saya punya GoFood nih, GoFood Partner, saya punya restoran di GoFood Partner. Itu biaya Rp1.000. Okay. Biaya ke Gojek Mbak itu, biaya aplikasi. Kaliin berapa juta partner dia sekarang? Misalnya saja 5 juta partner. 5 juta kali 1.000, berapa duitnya? Okay. Udah 5 miliar Mbak. Itu kalau 5 juta. Betul. Tapi dulu orang bilang dari mana untungnya? Artinya dulu mereka lakukan apa? Mereka melakukan user base, investasi di mana? Investasi mengenalkan produk dan mencari customer sebanyak-banyaknya lewat burnout tadi. Yes. Apa yang dihasilkan saat ini? Yang dihasilkan adalah yang sekarang, ketika user sudah terbentuk, sekarang mereka baru menikmati. Gitu. Apapun yang mereka tanam di zaman dulu, istilahnya yang pada saat mereka bakar duit. Nah, jadi kalau dibilang tech itu mahal, memang mahal, sangat mahal. Di Jakarta, investasi terbesar di startup itu adalah bukan biaya promosi, bukan Mbak. Paling besar adalah talenta, talent. Mbak lihat aja di Jakarta di startup itu bajak-bajakan talent udah banyak banget lah. Pokoknya kita bisa kasih gaji 10 kali 20 orang, 20 kali lipat pun bisa. Karena startup bisnis teknologi otaknya adalah di talentnya. Okay. Jadi kalau ditanya apa istilah bakar uang, bukan, tapi mereka adalah melakukan investasi. Nah ini yang kadang salah. Investasi ini kadang-kadang ada yang hidup, ada yang mati. Makanya ada startup bilang 1000 startup cuma 99% yang mati, 1% yang hidup. Bener. Karena kenapa? Resikonya gede. Dia harus benar-benar memecahkan apakah ini user apakah aplikasi bakal dipakai atau enggak. Banyak corporate gitu. Banyak corporate yang sok-sokan hari-hari ini, saya harus ngomong. Mereka pingin ke digitalan. Wah, bikin aplikasi semahal-mahalan. Tapi mereka nggak pernah nanya apakah aplikasi ini dipakai, apakah aplikasi ini infrastrukturnya siap, SDM-nya siap. Siap nggak dengan para kompetitor gitu. Itu mereka nggak pikirin, karena ikutin tren. Ujung-ujungnya apa? Keluar investasi mahal-mahal, aplikasi nggak dipakai. Kita berdua punya software developer. Setiap kali kita ketemu klien, yang kami tanyakan adalah, sudah siap aplikasi ini kalau dibuat, teknologi ini kalau dibuat, harus pakai teknologi ngejalaninnya. Bisa nggak tanpa teknologi jalan? Bisa. Seberapa efisiennya? Bisa dia bilang, masih bisa Pak. Pakai spreadsheet, pakai Google Sheet, pakai Excel, semuanya bisa. Oh, udah usah bikin aplikasi. Kok gitu Pak? Karena orang pakai aplikasi. Saya bilang lagi, Bapak mikirnya aplikasi murah apa mahal? Ya lumayan mahal Pak. Mahalnya berapa? Karena gini Mbak, banyak corporate berpikir teknologi bukan investasi, tapi teknologi sebagai cost. Kalau ada sudah pikiran kayak gini, saya sama Kak Tommy biasanya mundur. Nggak mahal Mbak, satu aplikasi itu bisa miliaran buatnya. Betul. Jadi kalau kita ngobrol sama corporate, punya budget berapa Pak? 30 juta, bukan sombong, 30 juta nggak akan bisa menghasilkan produk yang good. Karena server aja udah berapa. Buat IT-nya udah berapa. Nah terus saya bilang tadi, aplikasi itu siapapun bisa buat. Ujung-ujungnya mereka bikin sama orang-orang yang murah lah gitu ya. Yang standar gitu ya, bisa dibuat, tapi pertanyaannya ngerunningin bisa nggak? Sustain nggak? Usernya ada nggak? Ketika kalau 100 yang akses masih oke server Kak. Ketika 1000 down bisa nggak? 2000 yang akses bisa nggak? Tumbang. Orang mikir, bikin kayak Gojek. Mereka nggak mikir algoritma di belakangnya. Bagaimana cari drivernya? Ketika lu bikin kayak Gojek, emang drivernya ada yang mau nganter? Emang ada merchant yang mau gabung? Ya itu nggak dipikirin. Hal itu yang sekarang kita lagi campaign dan sosialisasi. Gunakan teknologi. Kalau merasa teknologi yang ada saat ini, teknologi, artinya kita bisa jualan pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai marketplace yang ada, itu masih bisa. Pakai itu aja. Ngapain investasi mahal-mahal nggak dipakai? Mending orang pakai WhatsApp. Saya pernah ngobrol sama UMKM. Dia bilang gini, namanya saya sebut namanya X Go Clean. Dia jual jasa kebersihan.
Dia tanya, kok aku bikin buat aplikasi? Nggak usah. Kaget dia. Kok bisa? Cukup pakai WhatsApp. Kenapa? Yang segmen kamu kan ibu-ibu muda, mak-mak. Ya emak-emak kalau suruh download aplikasi, belum RAM HP-nya udah habis, belum kuotanya. Tapi lu cukup pakai WhatsApp. WhatsApp udah ada WhatsApp bisnis. WhatsApp bisnis bisa lo katalogin. Itu udah cukup untuk teknologi saat ini. Kecuali saya bilang, kalau transaksi kamu satu hari itu udah 1.000, udah 2.000, udah nggak bisa lagi lah nge-scale untuk ngurusin transaksi, baru kamu buat aplikasi. Oke, artinya memang ini bisnis yang kita jalankan itu kita harus tahu dulu nih segmentasi pasarnya seperti apa, budget kita ada berapa, target marketnya siapa, ya kan? Jadi mulai dari hal-hal itu kita bakal tahu nih strategi yang akan kita lakukan seperti apa dan teknologi digital yang mau dipakai itu yang mana dulu nih, sesuai dengan kebutuhan ya kan? Tepat sasaran. Tepat sasaran, oke. Target market itu yang penting juga tuh sebenarnya Mbak Yesi. Jadi kalau yang cerita Kak Jo tadi soal ex-Go Clean tadi, itu kan teman-teman yang terdampak karena Go Clean tutup. Go Live-nya tutup gitu. Jadi akhirnya mereka buat kayak semacam komunitas namanya ex-Go Clean. Kemudian ketemu dengan kita mau ngobrol lah soal pembahasan soal aplikasi. Nah, permasalahannya target market dia itu masih orang-orang tua yang memang nggak terlalu melek teknologi, tapi dia udah paham soal WhatsApp. Karena sampai hari ini WhatsApp kan nggak siapa yang nggak buka WhatsApp lah kurang lebih. Mandatori lah ya, setiap orang pasti punya WhatsApp. Pasti punya WhatsApp. Nah, kenapa nggak kita tawarin aplikasi saat itu? Karena target marketnya dia masih orang-orang yang cuman kalau download aplikasi bakal sungkan dan seterusnya gitu lah. Gitu. Jadi akhirnya kita pun sempat nawarin ya, aplikasi itu bakal kita buatin gratis. Ya, asal target marketnya jelas nanti ke depannya untuk dia grow gitu. Kalau target marketnya kata dia, oh iya kita mau sasar mahasiswa juga nih, mahasiswa yang ngekos, dia males itu. Apa iya benar mahasiswa males gitu ya, untuk membersihin kamar dia gitu. Kan itu harus divalidasi dulu kan itu. Betul. Nah akhirnya kawan-kawan ex-Go Clean ini sekarang runningnya pun dengan masih WhatsApp, tetap dengan WhatsApp bisnisnya. WhatsApp bisnis tapi growth-nya luar biasa. Growth-nya mantap. Gitu. Transaksi mereka tiap kalau ngobrol luar biasa menurut saya karena ya tidak semua teknologi yang dibuat itu yang baru ya, teknologi baru yang dibuat itu bisa selesai masalah. Betul. WhatsApp dibuatnya masih bisa dipakai, Pak. Yes. Jadi memang apapun teknologinya itu depends on bisnisnya dan seperti apa kita memasarkannya juga begitu ya. Oke. Nah, ini baru-baru ini saya dapat info bikin event Sriwijaya Digital Conference 2021 ya. Baru-baru ini. Itu kapan, Mas, eventnya? 26-27 November kemarin. Ya, baru selesai banget ya, udah 2 minggu. Itu di event itu ada apa aja, Mas? Jadi event ini sebenarnya event tahunan yang kita buat, yang udah event kedua. Udah event kedua. Tahun 2020 kita ajak Semen Batu Raja juga tuh Digital Lab Shop masuk juga jadi pembicara. Tahun ini kita buat lebih happening lagi. Jadi event conference ini tahun ini kita mengangkat tema digital Sriwijaya, digital Sriwijaya menjangkau Nusantara. Itu artinya adalah kami pengen memperkenalkan bahwa talenta-talenta lokal yang berasal dari Sumsel itu mereka tuh udah hebat, go nasional bahkan go internasional. Makanya kalau teman-teman pengen tahu, nonton aja di YouTube-nya Palembang Digital. Oh, masih ada ya? 6 panel. Itu total kemarin, Mbak, satu panel itu 1.800 yang live. Wow. Total seluruhnya ini sampai hari ini yang mereka nonton penayangan itu udah 11.000, udah 13.000 orang yang nonton panel-panelnya kita. Nah, yang buat menarik adalah 80% pembicara di SDC itu berasal dari Palembang. Tapi nama-nama mereka sudah terkenal secara nasional. Banyak orang yang bilang, gimana Jo bisa ngundang mereka. Gimana kok kita ngundangnya sulit? Saya bilang lagi, ngundangnya lewat komunitas. Itu pentingnya komunitas, the power of networking, the power of community. Kita punya banyak orang-orang mungkin di dalam member kenalan temennya gitu ya. Ya kita dibantu juga sama Kak Sofian yang ngundangin semuanya gitu. Nah itu event tahunan yang kita buat tahun ini, alhamdulillah sukses banget ya. Kita juga kaget melampaui target peserta yang daftar 2.500 lebih. Total live itu 1.700 live-nya, satu panel, ada 6 panel sampai. Itu online atau offline? Online kemarin. Nah doakan tahun depan kita buat offline. Kita punya mimpi bikin kayak Tech in Asia yang conference gitu, tapi kita bikin Sriwijaya Digital Conference offline
kita pengen ada booth-booth startup, nanti ada talk Bakal show. seru tuh ya. Pengennya. Doakan saya mungkin ya nanti Semen Batu Raja jadi sponsor utama. Siap. Atau nanti corporate BUMN Mungkin melalui kamera ini bisa tersalurkan kepada Iya. bapak-bapak yang terhormat ya kan. para dewan-dewan, bapak pemerintah gitu ya. Oke. Ya karena effortnya luar biasa sih. Acara itu ada yang bilang gila keren banget. Gua baru tahu loh ternyata kita kan ngundang kitabisa.com ya, si Fikra Ijaz. Oh ternyata Kitabisa tuh seperti ini. Kita ngundang si Lukman Sungkar, Flip ID gitu. Oh ternyata Flip tuh seperti ini. Okay. Bahkan ada woman session itu mereka bener-bener mengencourage ya powerfulnya bagaimana seorang wanita pada dasarnya. Itu menurut saya panel yang paling good saat itu ya, karena 3 wanita hebat ini ada Mandy Purwadika, ada Mbak Elisa Tamrin dan juga Endang. Itu 3-tiganya menyemangati teman-teman wanita di situ. Kalian itu jangan dipandang sebelah mata, kita ini spesial. Oke. Seperti apa spesial dan lain-lainnya ya teman-teman nonton aja. Oke. Nonton di Palembang Digital. Apa tadi YouTube channelnya? Palembang Digital, nanti cari aja Sriwijaya Digital Conference Oke. 2021, ada 6 panel. Silakan nanti ya satu-satu panel lah ditonton. Kalau mau Oke. melihat booth-nya, booth startup, Booth startup bisa ada di di- expo.sriwijaya.digital, expo.sriwijaya.digital. Ya. Itu di YouTube-nya juga? Di online. Di online, jadi Ah. di browser, bukan di browser. Oh, di browser, ah. expo.sriwijaya.digital, nanti ada 35 35 startup, startup virtual. booth startup virtual asli Oh, Sumatera Selatan. Jadi kita oke. bikin itu juga, Mbak. Oke. Itu juga orang-orang luar pembicara kita kemarin juga, wah kaget mereka lihat ternyata sekeren ini ya, anak Oke. Palembang buat gitu ya. Ya inilah anak-anak Palembang sebenarnya. Sampai kita benar-benar diapresiasi ya, kita dibuka langsung oleh pemerintah kemarin, Pak Kominfo juga apresiasi. Ya harapannya ke depan lebih banyak lagi stakeholder. Jangan, pesan kami itu cuman jangan pandang komunitas sebelah mata. Oke. Kami kadang-kadang sedih, kadang ngobrol sama Kak Somi, wah ada komunitas tempat nongkrong ya kata orang gitu ya. Lihat dulu komunitasnya Iya, komunitas iya. apa ya kan? Waktu COVID, orang-orang mungkin nggak tahu, waktu COVID kita buat bantu Sumsel. Oke. Komunitas Palembang, komunitas digital pertama yang turun ngomongin sosial, komunitas kita kayaknya. Anak-anak digital bikin aplikasi seperti bantuan online, kita buat, itu teman komunitas kita. Kita buat conference ini memberdayakan volunteer-volunteer. Jadi banyak orang berpikir sebelah mata lah komunitas, tapi jangan mandang seperti itu. Komunitas itu hadir sebenarnya untuk membantu teman-teman networking. Kalau mau tahu Mbak, sebenarnya sekarang itu banyak sekali himpunan kampus tuh mulai kerjasama dengan kita. Karena mereka ngelihat kayaknya kita butuh komunitas. Kalau Untuk mau apa? gabung sama Palembang Digital ini sendiri caranya gimana sih Mas? Tinggal gabung di websitenya kita, Oke. palembangdigital.org ya, Palembang.org. Oke. Nanti di situ ada daftar sebagai Member. Isi aja datanya di G-form nanti. Oke. Nah, nanti udah masuk di akhir pengisian ada link untuk gabung ke Telegramnya kita. Udah jadi Udah member. Udah kita nanti- member. As Udah simple member. as that ya. Nah, kedepannya nanti kita ada yang namanya associate untuk member premium. Bedanya apa? Banyak banget benefitnya. Nantilah kita launching, kita Siap. undang juga teman-teman Semen untuk juga gabung. Oke. Member premium pasti jauh lebih banyak effort lah. Gitu, Oke, karena oke. programnya banyak. Siap. Satu lagi, Palembang Digital baru punya produk namanya Sumsel.cu. Sumsel.co, Ya, oke. Jadi produk itu dia semacam news agregator, nyaring berita-berita, Mbak. Kalau misalnya Mbak Yesi sering buka Detik gitu, nanti nggak perlu lagi buka Detik, misalkan Oke. gitu. Nanti tinggal buka Sumsel.co, nanti beritanya di situ semua. Ah. Kalau zaman dulu itu mirip kayak Line Today atau Babe. Oh, I see. Yang highlight news gitu ya. Jadi, tapi source linknya tetap kita lampirkan. Jadi Oke. kalau misalkan mau lihat Sumbernya dari- mana, nanti tinggal di itu. Gitu. Oke. Itu produk kita. Ada Siap. juga Fatal Job Glide ya. Iya. Fatal Job itu kalau perusahaan-perusahaan butuh talent digital, bisa ke Fatal Job, kita bisa bantu mendeliver talent-talent digital. Patal ini Sumsel. adalah Palembang Digital Palembang ya. Digital. Oke. Karena basic- Kaget simpang Patal Benar, juga. benar Mbak. Karena base-nya Palembang Digital terus Di simpang Patal. Oh, di mananya? Bukan di underpassnya kan, Mas? Bukan. Kita kebetulan di coworking space-nya saya, Oke. namanya My Office, di situ base on-nya Palembang Digital. Ah. Makanya kita singkat Patal. Patal. Ada official Instagramnya? Ada Palembang_digital. Oke, silakan diklik di situ Iya, ya. YouTube-nya juga Palembang Digital, Facebook-nya juga Palembang Digital, di LinkedIn-nya juga Palembang Digital. Oke. Nah, jangan lupa Sumsel Startup Founders juga harus di-follow. Yang mau belajar startup ada Sumsel Startup Founders.
Sumsel Startup Enthusiast. Yang terakhir ada juga game developer Palembang, namanya GDP Palembang. Itu anak-anak buat game. Nah, itu anak-anak Palembang. Anak-anak Palembang yang hobi buat game, bukan main game ya, buat game. Itu bisa gabung di game development Palembang. Siap. Oke, nah seperti yang saya udah janjikan di awal tadi bahwa dari Palembang Digital atau PAPAL ini berbaik hati akan membagikan 2 hadiah menarik untuk 2 orang yang beruntung. Nah, jadi ini akan ada pertanyaan dari Palembang Digital. Jadi silakan teman-teman yang menyaksikan Bisa Mapan hari ini langsung menjawab pertanyaannya di kolom komentar dari YouTube channelnya kita ya. Oke, pertanyaan pertama. Dari Mas Jo? Peringkat berapa Palembang di Daya Saing Digital Index S-Venture tahun 2020? Tadi udah disebutin ya sebenarnya. Udah disebutin di awal. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Mas Tommy. Berapa member sampai hari ini ya? Berapa member Palembang sampai video ini ditayangkan ya? Iya. Oke. Terus gitu. Sampai video ini ditayangkan sampai dengan detik ini ya, sampai Mas Tommy-nya ngomong tadi itu berapa jumlah membernya? Ya. Untuk tahunya harus gabung ke komunitas. Betul, gabung dulu. Oke, nah jadi silakan teman-teman cantumkan jawabannya kamu di kolom komentar dari YouTube channelnya kita, dan 2 pertanyaan tadi ini tentunya akan mendapatkan hadiah menarik dari Palembang Digital, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Jo, thank you. Mas Tommy juga terima kasih luar biasa. Ini informasi yang kita dapatkan hari ini sangat menginspirasi bahwa kita harus open minded. Dunia selalu berkembang, teknologi selalu berkembang, dan pemikiran kita pun juga harus berkembang, karena memang untuk mempertahankan diri kita harus bertahan dengan perubahan yang terjadi di sekeliling kita ya. Oke, terima kasih udah menyaksikan Bisa Mapan, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share informasi yang kamu dapatkan hari ini di Bisa Mapan di episode ke-49, dan tentunya saya Yesi Ismiralda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu, dan tidak lelah juga kami untuk mengingatkan semua Sobat Mapan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun juga menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak satu sama yang lain. Mudah-mudahan Palembang, Indonesia, dunia ini terbebas dari COVID sesegera mungkin agar dunia ini kembali normal dan kita pun juga semakin bisa berkreativitas dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.